Yang terhormat Bapak-Bapak, Ibu-Ibu, salam Pancasila. Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus tahun 2024, saya akan mengomentari Ubaidillah Badrun melaporkan Presiden Joko Widodo dengan Kaisang Pangarep ke KPK terkait gratifikasi. Ubaidillah Badrun, dosen Universitas Negeri Jakarta, telah melaporkan Presiden Joko Widodo dengan Kaisang Pangarep ke Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait perbuatan gratifikasi atas penggunaan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat dengan biaya sewa sampai mencapai miliaran. Pesawat jet pribadi Gulfstream G650 diduga milik online pengusaha dari Singapura. Ada dugaan Kaisang Pangarep tidak cukup bukti tersangkut melakukan gratifikasi atas penggunaan pesawat jet pribadi tersebut karena Kaisang Pangarep bukan pejabat negara, hanya Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia, bukan termasuk aparat negara. Perbuatan gratifikasi hanya dilakukan pejabat negara yang menerima sesuatu yang berharga berupa uang, perhiasan emas, memberikan fasilitas berupa tidur di hotel, dan menikmati penggunaan pesawat terbang dengan imbalan memberikan sesuatu berupa memuluskan pemberian perizinan atau sesuatu untuk memuluskan jalan sesuatu yang menguntungkan bagi yang memberi gratifikasi tersebut. Dalam gratifikasi tidak merugikan keuangan negara, hanya merusak nama baik aparat negara pada para pejabat tersebut. Sudah mendapat gaji dari uang negara, di luar itu tidak boleh menerima yang sifatnya menguntungkan pejabat tersebut. Pejabat yang menerima gratifikasi masuk perbuatan yang digolongkan perbuatan korupsi yang ancaman hukumannya seumur hidup dan hukuman badan maksimal 20 tahun. Sedangkan hanya lamanya hukuman perbuatan korupsi gratifikasi tergantung alasan pertimbangan hakim. Bila pertimbangan hakim banyak alasan yang memberatkan, dapat dijatuhkan hukuman seumur hidup. Tetapi bila pertimbangan hakim banyak alasan yang meringankan, hakim dapat menjatuhkan hukuman selama 10 tahun sesuai perbuatannya. Kemungkinan besar Presiden Joko Widodo melakukan gratifikasi karena Presiden Joko Widodo adalah pejabat negara selaku Presiden Republik Indonesia yang menerima gaji tiap bulan dari negara, ditambah kekuasaannya sangat luas, semua berada di bawah kepemimpinan Presiden Joko Widodo, baik masalah ekonomi, masalah penerbangan terkait operasionalnya, dan perizinannya, dan seterusnya. Ada dugaan pengusaha penerbangan ada mendapat sesuatu dari Presiden Joko Widodo yang sifatnya menguntungkan pengusaha tersebut, karena pengusaha tidak mendapat sesuatu yang menguntungkan dari Kaisang Pangarep, di samping bukan pejabat negara, hanya sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia. Dengan demikian bisa menggunakan pesawat jet pribadi ke Amerika Serikat atas pengaruh Presiden Joko Widodo, memberikan keberuntungan kepada pengusaha pesawat terbang jet pribadi tersebut. Dilihat dari pertanggungan jawaban pidana atas gratifikasi tersebut merupakan tanggung jawab Presiden Joko Widodo. Setelah Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi menerima laporan, Ubaidillah Badrun langsung memberikan tanggapan bahwa setiap orang sama kedudukannya di hadapan hukum, baik presiden, anak pejabat, pengusaha besar, masyarakat biasa, terbukti melakukan gratifikasi harus dihukum sesuai aturan hukum yang berlaku,
maka Wakil Ketua KPK telah memerintahkan Direktur Gratifikasi mencari data-datanya agar segera diselesaikan perbuatan gratifikasinya sampai ke pengadilan. Hanya saja, bila tidak cukup buktinya atas penggunaan pesawat jet pribadi yang dipakai ke Amerika Serikat dibayar penuh oleh Presiden Joko Widodo lewat Kaisang Pangarep kepada perusahaan penerbangan jet pribadi tersebut, berarti tidak ada masalah gratifikasinya. Ubaidillah Badrun sudah 2 kali ini melaporkan keluarga Presiden Joko Widodo ke Komisi Pemberantasan Korupsi sekitar 2,5 tahun yang lalu. Tetapi Komisi Pemberantasan Korupsi hingga sampai saat ini tidak ada penyelesaiannya, dan masalah kedua gratifikasi penggunaan pesawat jet pribadi yang digunakan Kaisang Pangarep bersama istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat yang mendapat tanggapan negatif dari masyarakat. Melia Ubaidillah Badrun sudah 2 kali melaporkan keluarga Presiden Joko Widodo kepada Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang belum ada hasilnya. Timbul pertanyaan, apakah Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK berani menyelesaikan perkara Presiden Joko Widodo sampai ke pengadilan hingga mendapat hukuman lewat putusan hakim sesuai perbuatannya, karena menurut teorinya setiap orang sama kedudukannya di depan hukum, sehingga walaupun statusnya sebagai Presiden, Joko Widodo harus dihukum sesuai perbuatannya. Tetapi dalam kenyataannya, Presiden yang sedang menjabat tidak berani menindaknya sesuai aturan hukum yang berlaku. Karena Presiden Joko Widodo selaku penguasa tertinggi di negara ini melanggar hukum lewat pamannya Anwar Usman selaku Ketua Mahkamah Konstitusi lewat putusannya nomor 90 tahun 2023 meloloskan anaknya Gibran Rakabuming sebagai calon presiden. Padahal syarat calon wakil presiden berumur 40 tahun, sedangkan Gibran Rakabuming baru berumur 35 tahun, merupakan perbuatan melanggar hukum. Tetapi dengan pengaruh Presiden Joko Widodo tidak ada yang berani menindak Presiden Joko Widodo, baik dari sudut pidana maupun dari sudut hukum perdata maupun dari sudut PT Tun, karena semua aparat negara, baik aparat penegak hukum, baik jajaran kepolisian, Jaksa Agung, dan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berada di bawah kekuasaan Presiden Joko Widodo, sehingga diduga Komisi Pemberantasan Korupsi tidak berani berseberangan dengan Presiden Joko Widodo. Kecuali bila Presiden Joko Widodo sudah purna tugasnya atau pensiun dari jabatan presidennya, kemungkinan besar Komisi Pemberantasan Korupsi berani menyelesaikan perkara Presiden Joko Widodo karena tidak ada lagi pengaruhnya untuk mempengaruhi penegak hukum. Terlebih Komisi Pemberantasan Korupsi tidak melaksanakan tugasnya sesuai aturan yang berlaku. Harapan saya, seharusnya Komisi Pemberantasan Korupsi KPK berani bertindak secara tegas atas kasus gratifikasi yang merusak nama aparat negara sepanjang Presiden Joko Widodo dengan Kaisang Pangarep terbukti memenuhi minimal 2 alat bukti terkait perbuatan gratifikasi atas penggunaan pesawat jet pribadi oleh Kaisang Pangarep dengan istrinya Erina Gudono ke Amerika Serikat yang penuh kemewahan tanpa ada rasa empati melihat keadaan masyarakat kita. Masih banyak yang miskin hanya makan 3 kali sehari, mengalami kesulitan dan tinggal di kolong jembatan atau di lingkungan kumuh di tengah-tengah masyarakat. Berakibat banyak tanggapan masyarakat yang negatif atas kehidupan poya-poya Kaisang Pangarep dengan istrinya Erina Gudono. Sekian dan terima kasih.